Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1 dan 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, nanti jangan lupa kalian sholat duha terlebih dahulu, dan jika ada yang belum sarapan, jangan lupa untuk sarapan. Nah, jika sudah siap belajar, kalian buka buku tema 4B atau buku tema 2 di halaman 1. Nah, di sini ada subtema 1, sumber energi. Di halaman 1 ini kalian bisa amati ada salah satu sumber energi ya. Nah, nanti pada pembelajaran ini kita akan mempelajari sumber energi tersebut. Selain itu, kita juga akan mengenal sumber daya alam, memahami tangga nada, dan membedakan hak dan kewajiban. Selanjutnya, sumber energi. Apa sebenarnya sumber energi itu? Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Matahari merupakan salah satu sumber energi. Matahari memancarkan energi panas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Berikut beberapa manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama adalah berperan pada proses fotosintesis tumbuhan. Jadi saat tumbuhan berfotosintesis itu memerlukan cahaya matahari. Selanjutnya untuk menghangatkan badan. Nah, ini baik manusia maupun hewan itu memerlukan energi dari matahari supaya tetap mendapatkan hangat dan mendapatkan suhu yang ideal untuk bisa terus hidup. Nomor 3, untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu manfaat matahari yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi para penelayan juga bisa memanfaatkan panas dari matahari untuk menjemur ikan asin. Keempat, menjadi energi alternatif seperti panel surya. Nah, ini adalah salah satu energi ramah lingkungan yang memanfaatkan energi matahari dan diubah menjadi energi listrik. Yang kelima, menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini ada juga pembangkit listrik yang menggunakan energi dari panas matahari. Kemudian yang keenam, memberikan vitamin D untuk manusia. Nah, ini tentunya sangat penting ya untuk pertumbuhan manusia, sehingga kita sangat memerlukan adanya matahari. Nah, ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Kalau kalian buka di halaman 2, setelah mendapatkan penjelasan tadi, kalian tentu sudah bisa memahami tentang beberapa manfaat energi, termasuk juga pada halaman 3. Nah, ini sekarang kalian buka halaman 7 di buku tema kalian. Nah, di sini ada bacaan tentang sumber daya alam. Ayo membaca. Kalian baca terlebih dahulu bacaan ini, kemudian nanti kalian simak sedikit penjelasan tentang sumber daya alam. Nah, di sini sudah disajikan peta konsep tentang sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan jenisnya, sifatnya, dan lingkungan. Nah, pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup.
Jadi berasal dari makhluk hidup, bisa tumbuhan, bisa juga hewan. Misalnya daging, telur, kemudian bisa kayu, kemudian daun-daunan, sayur-sayuran untuk kita makan dan sebagainya, itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya ada sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam non hayati ini adalah lingkungan di mana tempat-tempat kita tinggal di sekitarnya itu adalah sumber daya alam non hayati. Dapat berupa air, angin, kemudian juga ada bahan-bahan tambang ya. Misalnya ada pasir, kemudian ada tembaga, ada emas, batu bara dan sebagainya. Kemudian berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang dia tidak akan habis saat digunakan terus-menerus karena dia dapat diperbaharui atau dapat dibuat. Caranya bagaimana? Nah, contohnya saja ayam. Ayam itu dia setiap hari mungkin dimakan dagingnya, dikonsumsi telurnya. Tetapi ayam itu dia tidak habis-habis karena dia dikembangbiakkan, dia diternakkan. Nah, seperti itu. Sama halnya seperti tumbuhan yang dapat ditanam kembali sehingga dia dapat terus berproduksi. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini adalah sumber daya alam yang dia akan habis jika digunakan terus-menerus. Karena dia sifatnya sangat sulit atau membutuhkan waktu yang lama kalaupun bisa diperbarui. Sehingga dalam penggunaannya kita harus bijaksana. Kemudian sumber daya alam berdasarkan lingkungan. Lingkungan sebagai tempat sumber daya alam. Nah, itu lingkungan yang seperti apa di mana tempat sumber daya alam itu berada. Nah, selanjutnya itu tadi adalah beberapa materi pokok ya, itu yang ada di pembelajaran 1, yaitu tentang energi matahari dan manfaatnya. Nanti kamu bisa lihat-lihat kembali latihan-latihan di subtema 1. Nanti kalian simak dari video, pasti kalian sudah bisa memahami pembelajaran 1, di mana di pembelajaran 1 dijelaskan tentang sumber energi, yaitu energi matahari termasuk pemanfaatannya dan sumber daya alam. Nah, sekarang kalau sudah, kita lanjut ke halaman 10. Nah, di sini ada sebuah lagu yang judulnya Menanam Jagung yang diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, ada yang belum tahu lagu ini? Kalau kalian belum tahu atau mungkin lupa, simak video berikut. Ayo kawan
Nah, itu tadi lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Tentu kalian sudah tidak asing dengan lagu tersebut. Nah, sekarang kalian coba perhatikan halaman 11. Di sana ada beberapa informasi terkait dengan lagu tersebut, lagu Menanam Jagung, yaitu eh, nada yang digunakan pada lagu Menanam Jagung. Ada urutan-urutan nadanya, ada nada tinggi, nada rendah, ada birama, dan sebagainya. Nah, supaya kalian bisa lebih memahami apa itu nada, apa tangga nada, dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Kita akan simak bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misal, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam sebuah notasi balok, birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Misalnya birama 3/4, maka nada-nada pada setiap ruas birama seharga 3 ketukan yang setiap ketukannya senilai setengah. Pada umumnya suatu birama dibatasi oleh garis birama. Nah, itu adalah informasi atau nada-nada yang ada di lagu Menanam Jagung halaman 11. Kalian bisa pelajari. Birama yang digunakan adalah birama 4/4. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Ini ada pada halaman 12, 13, dan 14. Nah, di sini sudah diberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Jadi hak itu sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Misalnya sebagai anak, kalian mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan fasilitas untuk belajar, kemudian didampingi dalam setiap kegiatan atau kesulitan misalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah hak. Nah, selain itu ada juga kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Misalnya membantu orang tua. Kalau kewajiban kita di sekolah datang tepat waktu, tidak gaduh saat pelajaran, kewajiban mengerjakan tugas. Nah, itu adalah contoh kewajiban. Perbedaan utama antara hak dan kewajiban adalah bahwa hak mengacu pada apa yang kita peroleh, sedang kewajiban mengacu pada apa yang harus kita lakukan. Hak harus dilihat sebagai hak individu seperti kebebasan. Kewajiban di sisi lain adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara atau individu masyarakat. Nah, ini tugasnya untuk pembelajaran kali ini atau untuk hari ini menuliskan 5 manfaat energi air seperti yang ada di buku tulis, di buku tema ya. Di buku tema tadi kita sudah mempelajari tentang energi matahari. Nah, di sini ada juga bacaan tentang energi air. Nah, coba nanti kalian temukan 5 manfaat energi air yang ada di buku tema kalian. Bacaannya ada pada halaman 11 bagian bawah. Kalau tadi sudah belajar tentang energi matahari, nah sekarang energi air juga kalian pelajari. Yang kedua, menuliskan 3 contoh hak dan menuliskan 3 contoh kewajiban. Boleh bebas, boleh hak seorang anak atau haknya orang dewasa. Kemudian contoh kewajibannya juga seperti itu. Bisa kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, dan sebagainya. Jangan lupa dicatat di buku tulis. Kemudian diberikan hari, tanggal, dan mapelnya. Sekian untuk pembelajaran.
hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.